semuanya, sekarang kita akan belajar SKD TIU nih. Dan TIU kali ini yang aku sampaikan adalah soal tentang perbandingan ya. Karena nanti ketika SKD CPNS teman-teman juga akan mengerjakan soal-soal perbandingan. Jadi kalau teman-teman udah paham dulu nih sama konsepnya, nanti soalnya mau bagaimanapun teman-teman pasti akan paham dan ngerti cara ngerjainnya ya. Karena soal perbandingan tuh sebenarnya rumusnya itu aja kok, cuma nanti soalnya aja yang diganti-ganti gitu. Oke, langsung aja yuk kita latihan pakai soal yang pertama. Di soal yang pertama ini, suatu proyek dikerjakan oleh 10 orang selesai dalam waktu 30 hari. Jika ketua tim ingin proyek tersebut selesai 20 hari, nah tambahan orangnya ya, jadi orangnya itu yang dibutuhkan ada berapa totalnya gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang cara ngerjainnya seperti apa? Jadi kita tulis dulu aja, di sini ada orang, terus di sini ada hari gitu ya teman-teman ya. Nah di sini ada 10 orang selesai dalam waktu 30 hari. Nah kalau ketuanya nih ya, bosnya nih pengen selesai 20 hari, butuh berapa orang? Nah, X ku tulis di sini. Teman-teman harus paham bahwa ini adalah soal tentang perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tidak senilai ya. Aku tulis di sini PBN atau PTS. Ini maksudnya perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tidak senilai. Kenapa ini perbandingan yang berbalik nilai? Cara taunya bagaimana? Teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini teman-teman harus menggunakan logika juga bahwa orangnya di sini 10, selesainya di sini 30 hari gitu ya teman-teman ya. Sedangkan kalau harinya makin kecil atau makin sedikit, otomatis orangnya akan semakin banyak. Ya, untuk menyelesaikan proyek tentu saja orangnya makin banyak supaya cepat selesai nih. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi di sini aku tulis aja ini banyak, ini kecil, berarti di sini ada banyak. Nah, di sini kecil gitu ya, teman-teman ya. Ingat-ingat, angka di sini kecil, jadinya banyak ya, selesainya lama gitu. Kalau di sini pengen selesainya lebih cepat, otomatis yang dibutuhkan makin banyak. Gitu ya. Ini perbandingan berbalik nilai atau tidak senilai. Rumusnya seperti apa? Gampang banget, teman-teman tinggal kali-kaliin aja kayak gini. 10 kali 30 sama dengan X dikali 20. Langsung aja, yuk. 10 dikali 30 sama dengan X dikali 20. Kita akan cari jumlah X ya. Jadinya 10 dikali 30 per, nah 20 taruh bawah sama dengan X. Nah, sekarang kita coret-coret aja. 0 di sini sama-sama bisa dicoret gitu ya. Kemudian sisa 2 nih, 10 dibagi 2 otomatis hasilnya 5. 5 dikali 3 hasilnya berapa guys? 15. Jadi ketemu di sini X-nya adalah 15. Jadi butuh orang 15 pekerja biar bisa selesainya lebih cepet ya. Nah, di sini jadi aku tulis di sini 15 gitu ya, teman-teman ya. Perhatikan lagi nih. Kalau orangnya sedikit selesainya lama, kalau orangnya ditambah jadi selesainya makin cepat ya. Itu adalah konsep dari perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tidak senilai. Gitu. Oke, paham ya semuanya ya? Paham dong, gampang banget ini soalnya. Yuk kita biar makin paham lagi lanjut ke soal berikutnya. Nah ini masih sama tipenya ya guys ya. Ini tentang pekerja. Ingat-ingat aja kalau yang pekerja-pekerja gini biasanya emang perbandingan yang berbalik nilai gitu ya. Nah di sini suatu pekerjaan jika dikerjakan 8 orang akan selesai dalam 18 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan 12 orang, selesainya berapa hari? Nah kita tulis ya di sini ya. Di sini orang, di sini hari. Nah, orangnya di sini 8, selesainya 18 hari. Kalau 12 orang akan selesai berapa gitu? Aku tulis X ya. Ingat-ingat ya teman-temanku semuanya bahwa di sini kecil,
di sini pasti akan besar. Kalau pengen lebih kecil di sini yang dibesarin gitu ya. Nah, sekarang cara ngerjainnya seperti apa? Seperti yang tadi, kali-kaliin aja ini sama ini. Ya, pokoknya rumusnya perbandingan yang tidak senilai atau yang berbalik nilai ini adalah kaliin aja. 8 kali 18 sama dengan 12 dikali X. Nah, untuk tahu X-nya otomatis 8 kali 18 per 12. Ingat ya, dia pindah ruas yang tadinya dikali jadi dibagi. Kemudian kita coret-coret aja. 12 dibagi 6 hasilnya 2, 18 dibagi 6 hasilnya 3. Ya, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Ya, ada di opsi yang A gitu teman-temanku. Paham ya semuanya ya? Paham dong, gampang banget soalnya. Nah, nanti kalau teman-teman belum paham, bisa teman-teman pelajari lagi di aplikasi Aptaschool ya. Nih aplikasinya, aku kasih tahu aplikasi Aptaschool ya. Di sini bisa dibuka tryout-nya. Ini masih figural ya. Aku hapus di sini. Kemudian bisa teman-teman lihat di sini ada mini tryout-nya ada 217 paket, terus tryout-nya ada 65 paket. Ini udah komplit sama pembahasan. Dan yang di mini tryout nih ada perbandingan nih yang lagi kita bahas nih. Yuk kita intip yuk. Nah, kita klik mulai. Nah, ini ada soal-soal tentang perbandingan ya. Sama nih pekerjaan-pekerjaan juga ya. Nih butuh pekerjaannya berapa. Ini juga semua tentang perbandingan. Oke, anggap kita udah selesai, klik finish. Kemudian kita buka pembahasannya. Nah, pembahasannya dalam bentuk video. Berikutnya, dalam menyelesaikan pekerjaan di sebuah pabrik, diperkirakan pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 orang selama 15 hari. Ternyata, nah gitu. Nah, ini semuanya dalam bentuk video ya teman-temanku ya. Supaya apa? Teman-teman makin paham sama materinya. Begitu, oke? Nah, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nih, di soal berikutnya. Ini adalah soal tentang Danu mengendarai sepeda motor menempuh jarak 32 kilo dengan menghabiskan 4 liter bensin. Jika Danu punya 7 liter bensin, nah jaraknya tuh berapa nih yang bisa ditempuh gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang cara ngerjainnya seperti apa? Teman-teman pahami dulu ya, aku bikin tabel dulu aja deh. Di sini bensin, kemudian di sini jarak. Nah, kalau di sini bensinnya adalah 4 liter, jaraknya dia bisa 32. Kalau di sini 7 liter, jaraknya berapa? Nah, kalau di soal yang ini ya teman-teman ya, ini perbandingan senilai ya. Ini kita tulis di sini PS, perbandingan senilai. Kenapa dia perbandingan senilai ya teman-teman ya? Kita gunakan lagi logika kita bahwa kalau bensinnya 4 liter bisa 32 kilo. Otomatis kalau bensinnya lebih banyak, kilometernya tentu saja akan lebih banyak juga ya. Nah, aku tulis di sini jadinya ininya kecil, di sini besar, di sini kecil juga sama aja jadi besar. Nah, gitu. Ini perbandingan senilai. Langsung kita kerjain aja. Caranya gimana? Kita bagi-bagi aja ya, yaitu diper gitu. Jadinya 4 per 7 sama dengan 32 per X. Langsung ku tulis di sini. 4 per 7 sama dengan 32 per X. Nah, di sini untuk nyari X-nya kita kali silang aja ya. X dikali 4 sama dengan 32 dikali 7. Kemudian X ya, 32 dikali 7 per 4. 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Jadi di sini 8 dikali 7 hasilnya adalah 56. Ada di opsi yang D. Begitu kawan-kawanku semuanya. Paham kan? Paham dong. Yang penting teman-teman ngerti dulu nih bedanya perbandingan senilai sama tidak senilai
ya. Nanti dibikin kayak gini nih, biar nanti teman-teman makin paham nih, ini senilai apa bukan ya. Terus teman-teman pikir-pikir lagi, oh ini kecil kesini makin besar, oh ini kecil kesini besar juga, berarti dia senilai nih. Rumusnya seperti ini gitu. Oke, lanjut yuk ke soal berikutnya yuk. Oke, ini dia ya. Nah, di sini ada soal tentang seorang pembuat sepatu mampu menyelesaikan pesanan selama 84 hari dengan 28 pekerja. Nah, aku tulis di sini ya, hari sama pekerja. Di sini 84 hari ini butuh 28 pekerja. Dikarenakan permintaan semakin meningkat, pekerjaan harus selesai 56 hari. 56 hari berarti ada berapa pekerja gitu ya, aku tulis X. Berapa banyak pekerja yang perlu ditambahkan agar pekerjaan selesai dalam 56 hari? Nah, cara ngerjainnya seperti apa? Teman-teman identifikasi dulu nih. Ini perbandingan senilai atau perbandingan tidak senilai. Nah, di sini kita lihat kalau harinya gede itu pekerjanya ada 28 ya. Pekerjanya kecil nih sedikit. Otomatis kalau kepengen selesai lebih cepat, di sini harus lebih gede lagi. Ya. Nih, jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tidak senilai. Nih, ya. Kenapa? Karena di sininya besar, berarti di sini kecil. Kalau di sininya kepengen kecil, berarti di sini harus besar. Ingat-ingatnya seperti itu ya teman-teman ya. Pengen proyeknya cepat selesai, ya ditambah dong pegawainya gitu ya. Langsung aja yuk kita kali-kalikan aja seperti ini kalau perbandingan tidak senilai ya. Nih, kali-kaliin aja. Yaitu 84 dikali 28 sama dengan 56 dikali X ya. Biar kita tahu X-nya berapa, otomatis 84 kali 28 per 56 ya. Dia pindah ruas jadinya dibagi gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini 28 sama 56 sama-sama bisa disederhanakan ya. 56 dibagi 28 hasilnya 2, ini tentu saja hasilnya 1. Ternyata 84 dibagi 2, ini 1, di sini hasilnya adalah 42. Jadi ketemu X-nya adalah 42. Nah, tapi tidak boleh terkecoh ya guys ya. Kenapa nggak boleh terkecoh? Karena di sini yang ditanyakan nih pekerja yang perlu ditambahkan. Ayo perhatikan, perlu ditambahkan. Otomatis yang perlu ditambahkan aku tulis saja T ya, tambahannya gitu ya teman-teman ya. Di sini sudah ada 28 pekerja, sedangkan kita butuh 42 pekerja. Ya, jadinya 42 dikurangi pegawai yang udah ada, yaitu 28. Nah, 42 dikurangi 28, hasilnya ternyata adalah 14 gitu teman-teman. 14 orang nih, ada di opsi yang mana? Ada di opsi yang A, begitu teman-teman ya. Nih perhatikan lagi ya, jangan sampai terkecoh karena di sini juga ada opsi nih 42 orang. Nah, jangan langsung pilih yang ini. Kita baca soalnya nih, perlu ditambahkan nih ya. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu teman-teman. Sampai sini paham kan semuanya? Paham ya? Nah, nanti teman-teman kalau masih belum paham, buka lagi di aplikasi Aptaschool. Ya, ini aplikasinya. Kemudian nanti teman-teman klik materi. Nah, klik materi, kemudian di sini ada banyak banget materinya ya. Nih udah komplit TIU, TWK, TKP udah ada. Sekarang TIU yang kita pelajari adalah tentang perbandingan. Mana nih? Oh, ini dia perbandingan, kita klik. Nah, tinggal teman-teman tonton aja videonya. Udah ada latihan soalnya juga nih ya. Jadi dijamin teman-teman langsung paham nih. Kalau masih bingung nih ya konsepnya gimana sih? Nah, langsung aja belajar di aplikasi Aptaschool. Karena semuanya udah komplit nih ya, disediakan buat teman-teman. Oke, lanjut yuk ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya ya. Ibu membuat 10 loyang kue, membutuhkan 8 kilo tepung terigu. Aku tulis di sini kue, di sini terigu ya. Nah, kuenya 10 loyang, butuh terigu 8 kilo. Suatu hari ibu ingin membuat 15 loyang.
Berapa banyak tepung terigu yang dibutuhkan ibu? Nah, yang dibutuhkan ibu berarti di sini X gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman identifikasi lagi, ini perbandingan apa nih? Senilai atau tidak senilai? Ternyata kalau teman-teman perhatikan, kalau kuenya 10, terigunya 8. Otomatis kalau kuenya lebih banyak, di sini lebih besar juga, ya kan? Jadi di sini tulis aja, di sini kecil, di sini butuhnya jadi besar. Kalau di sininya kecil, otomatis di sini besar juga, ya kan? Nih loyangnya lebih banyak, kuenya lebih banyak, otomatis yang dibutuhkan lebih banyak. Jadi ini kalau sama seperti ini namanya perbandingan senilai. Oke? Nah, untuk perbandingan senilai gimana cara ngerjainnya? Langsung diper aja. 10/15 sama dengan 8 per X. Ya. Kemudian X kali silang dikali 10 sama dengan 15 dikali 8. Untuk tahu X-nya berapa? Langsung aja 15 kali 8 per 10. Kita coret-coret aja. 10 dibagi 5 hasilnya 2, 15 bagi 5 hasilnya adalah 3, 8 bagi 2 di sini 4. 3 dikali 4, X adalah 12. Nah ya, tepung terigu yang dibutuhkan ibu ternyata ada 12, ada di opsi yang B. Gitu teman-teman, paham kan? Paham ya, karena ini gampang banget. Oke teman-teman, silakan dipahami lagi. Nanti belajar lagi di aplikasi Aptaschool. Mudah-mudahan sukses SKD and see you.